Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Meylani Alya S for class interpreting. So today I will show you about my final assignment about interpreter from TikTok video. So let's get to the video. So I was trained to become a gymnast for 2 years in Hunan, China in the 1970s. When I was in the first grade, the government wanted to transfer me to a school for athletes, all expenses paid. But my tiger mother said no. My parents wanted me to become an engineer like them. After surviving the Cultural Revolution, they firmly believed there's only one sure way to happiness, a safe and well-paid job. It is not important if I like the job or not. Jadi, saya dilatih menjadi pesenam selama 2 tahun di Hunan, Cina. Pada tahun 1970-an, ketika saya di kelas 1, pemerintah ingin memindahkan saya ke sekolah untuk atlet yang semua biayanya besar. Tapi ibu saya berkata tidak. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. Setelah selamat dari revolusi kebudayaan, mereka sangat yakin bahwa hanya satu jalan pasti menuju kebahagiaan, pekerjaan yang aman dan dibayar dengan baik. Tidak penting apakah saya menyukai pekerjaan tersebut atau tidak. But my dream was to become a Chinese opera singer. That is me playing my imaginary piano. An opera singer must start training young to learn acrobatics. So I tried everything I could to go to opera school. I even wrote to the school principal and the host of a radio show. But no adults liked the idea. No adults believed I was serious. Only my friends supported me, but they were kids, just as powerless as I was. Tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina. Saya memainkan piano imajiner saya. Penyanyi opera harus mulai berlatih dari muda untuk belajar akrobat. Seperti semua yang saya lakukan untuk pergi ke sekolah opera, saya bahkan menulis surat kepada kepala sekolah dan pembawa acara radio. Tapi tidak ada orang dewasa yang menyukai ide tersebut. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Hanya teman-teman saya yang mendukung saya. Tapi mereka adalah anak-anak seperti saya. So at age 15, I knew I was too old to be trained. My dream would never come true. I was afraid that for the rest of my life, some second-class happiness would be the best I could hope for. But that's so unfair. So I was determined to find another calling. Nobody around to teach me. Fine, I turned to books. I satisfied my hunger for parental advice from this book by a family of writers and musicians. I found my role model of an independent woman when Confucius tradition requires obedience. And I learned to be efficient from this book. And I was inspired to study abroad after reading these. Jadi, pada umur 15, saya tahu bahwa saya terlalu tua untuk dikhianati. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa selama sisa hidup saya, kebahagiaan kelas 2 akan menjadi yang terbaik yang saya harapkan. Tapi itu sangat tidak adil, jadi saya bertekad untuk menemukan impian lain. Tidak ada orang di sekitar untuk mengajari saya. Saya beralih ke buku, saya memuaskan rasa lapar saya akan nasihat orang tua dari buku ini. Oleh keluarga penulis dan musisi, saya menemukan panutan saya sebagai wanita mandiri. Ketika tradisi Konfusius membutuhkan ketaatan, dan saya belajar untuk menjadi efisien dari buku ini, dan saya terinspirasi untuk belajar ke luar negeri setelah membaca buku tersebut. I came to US in 1995. So which books did I read here first? Books banned in China, of course. The Good Earth is about Chinese peasant life. That's just not convenient for propaganda. Got it. The Bible is interesting, but strange. That's a topic for a different day. But the fifth commandment gave me epiphany. You shall honor your father and the mother. Honor, I said.
that's so different and better than a bay. So it becomes my tool to climb out of this Confucius guilt trap and to restart my relationship with my parents. Encountering a new culture also started my habit of comparative reading. Saya datang ke US pada tahun 1995. Jadi buku apa yang saya baca dari sini? Pertama, buku yang dilarang di Cina. Bumi yang Baik adalah tentang kehidupan petani Cina. Itu tidak nyaman untuk propaganda. Saya mengerti, Alkitab itu menarik, tapi aneh. Itu topik untuk hari lain, tetapi pemerintah kelima memberikan pencerahan, Anda harus menghormati ayah dan ibu Anda. Kehormatan itu sangat berbeda dengan dan lebih baik daripada menurut. Jadi itu menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap rasa bersalah Konfusius ini. Dan untuk memulai kembali hubungan saya dengan orang tua saya, menemukan budaya baru, juga memulai kebiasaan membaca perbandingan saya. Offers many insights. For example, I found this map out of place at first because this is what Chinese students grew up with. It had never occurred to me China doesn't have to be at the center of the world. A map actually carries somebody's view. Comparative reading actually is nothing new. It's a standard practice in the academic world. There are even research fields such as comparative religion, comparative literature. Compare contrast gives scholars a more complete understanding of a topic. So I thought, well, if comparative reading works for research, why not do it in daily life too? So I started reading books in pairs. So they can be about people who are involved in the same event or friends with shared experiences. Ini menawarkan saya banyak wawasan. Misalnya, saya menemukan peta ini tidak dapat pada tempatnya, dan pertama karena inilah yang dibesarkan oleh mahasiswa Cina. Dia tidak pernah berpikir oleh saya, Cina tidak harus menjadi pusat dunia. Peta sebenarnya membawa pandangan seseorang secara komparatif. Sebenarnya bukan hal baru. Ini adalah praktik standar di dunia akademik. Bahkan ada bidang penelitian seperti ini. Perbandingan agama, perbandingan sastra, perbandingan kontras, memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap suatu topik. Jadi saya berpikir, mengapa dibandingkan dengan membaca karya untuk penelitian, mengapa tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari juga? Saya mulai membaca buku berpasangan, jadi mereka bisa tahu tentang orang-orang yang terlibat dalam acara yang sama atau teman dengan pengalaman yang sama. I also compare the same stories in different genres or similar stories from different cultures, as Joseph Campbell did in his wonderful book. For example, both the Christ and the Buddha went through 3 temptations. For the Christ, the temptations are economic, political, and spiritual. For the Buddha, they're all psychological: lust, fear, and the social duty. Interesting. So if you know a foreign language, it's also fun to read your favorite books in 2 languages. Instead of loss in translation, I found there's much to gain. For example, it's through translation that I realized happiness in Chinese literally means fast joy. Woo! And bride in Chinese literally means new mother. Uh-oh. Saya juga membandingkan cerita yang sama dalam genre yang berbeda atau cerita yang serupa dari budaya yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Joseph Campbell dalam bukunya yang luar biasa, misalnya baik Kristus maupun Buddha mengalami 3 percobaan bagi Kristus. Percobaan itu bersifat ekonomi, politik, dan spiritual. Bagi sang Buddha, semuanya adalah psikologis, nafsu, ketakutan, dan kewajiban sosial. Menarik jika Anda tahu bahasa asing, membaca buku favorit Anda dalam 2 bahasa juga menyenangkan. Alih-alih tersesat dalam terjemahan, saya menemukan ada banyak keuntungan. Misalnya, melalui terjemahan, saya menyadari kebahagiaan dalam bahasa Cina secara harfiah berarti kegembiraan yang cepat, dan kebanggaan dalam bahasa Cina secara harfiah berarti ibu baru.
books have given me a magic portal to connect with people of the past and the present. I know I shall never feel lonely or powerless again. Having a dream shattered really is nothing compared to what many others have suffered. Oh, buku ini telah memberi saya portal ajaib untuk terhubung dengan orang-orang di masa lalu dan di masa kini. Saya tahu saya tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Memiliki aliran yang hancur benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah diderita oleh banyak orang. I've come to believe that coming true is not the only purpose of a dream. Its most important purpose is to get us in touch with where dreams come from, where passion comes from, where happiness comes from. Even a shattered dream can do that for you. So because of books, I'm here today, happy, living again with a purpose and a clarity most of the time. So may books be always with you. Thank you. Saya menjadi percaya bahwa menjadi kenyataan bukanlah satu-satunya tujuan dari sebuah mimpi. Tujuan terpenting adalah untuk membuat kita terhubung dengan dari mana mimpi berasal dan apa gairah berasal. Dari mana kebahagiaan berasal, bahkan mimpi yang hancur dapat melakukannya untuk Anda. Jadi karena buku saya di sini hari ini, bahagia hidup kembali dengan tujuan yang kejelasan hampir sepanjang waktu. Jadi buku-bukuku selalu bersamamu. Terima kasih. Thank you. Thank you. So that's all my video. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.